Kembali disergap pemirsa, 10 korban penyimpangan seksual fetis telah melapor ke Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Pelaku penyimpangan seksual telah dikeluarkan dari kepanitiaan berbagai kegiatan kampus karena berulang kali melakukan pelanggaran. Sementara Komisi Etik Universitas Airlangga telah merekomendasikan sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual. Salah satu korban fetis penyimpangan seksual mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya ini mengenal pelaku berawal dari kegiatan mahasiswa baru. Sebagai mahasiswa baru, korban menuruti keinginan dan perintah pelaku yang mengaku sedang melakukan penelitian. Korban tidak berani melawan saat dibungkus kain jarik dengan tali menyerupai mayat selama hampir 3 jam. Hasil rekaman saat korban dibungkus diduga sebagai fantasi seks pelaku. Oh, ini orang kayaknya mau menekan aku, ancamannya karena nanti ospek kamu disusahkan. Nah, itu kan kayak bikin kepikiran maba kan. Dia tuh nggak mandang bulu gitu, itu seremnya. Karena dia nggak ya sebenarnya kalau di lingkup UNER sendiri udah serem juga sih. Tapi dia juga ngincar orang-orang di luar UNER gitu, di ITS, di UPN pun dia di DM juga. Ya karena pertama pembahasan yang sangat tabu itu dipaksakan kepada saya. Kayak ayo bahas ini, nonton film ini, nonton film itu, ajakan yang sangat tabu banget gitu, dan ada unsur pemaksaan dan intimidasi di sana. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga telah membuka posko pengaduan korban penyimpangan seksual fetis. Dari catatan Badan Eksekutif Mahasiswa, pelaku penyimpangan seksual dengan dalih penelitian merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2015 dengan mencari sasaran mahasiswa baru. Pun dari universitas maupun fakultas, teman-teman kepanitiaan itu mengeluarkan beliau karena ya tahu gitu, sering mengganggu gitu. Dikeluarkan dari Kepanitiaan. kepanitiaan sebagai kegiatan. Ya. Ada lebih dari 10 laporan. Laporan. Rata-rata mereka sudah jadi korban atau cuma hanya ancaman-ancaman seperti apa laporannya? Beragam, Mas. Beragam, ya? Beragam, Mas. Sementara Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Komisi Etik Universitas Airlangga telah memberikan rekomendasi sanksi bagi pelaku karena berulang kali membuat pelanggaran. Sepertinya Komisi Etik sudah memberikan rekomendasi, dan rekomendasi itu juga sekali lagi kami nggak bisa membuka rekomendasinya apa. Itu diserahkan ke universitas untuk kemudian menetapkan sanksi. Jadi yang menetapkan sanksi itu universitas, bukan Komisi Etik. Komisi Etik itu hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi saja. Terungkapnya penyimpangan seksual ini setelah salah satu korban mengunggah pengalamannya melalui media sosial hingga bermunculan korban lain. Sementara polisi meminta para korban untuk melaporkan kasus penyimpangan seksual yang terjadi guna memudahkan penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ratusan gram sabu senilai 400 juta rupiah disembunyikan pelaku dalam speaker. Pelaku ditangkap saat mengambil sabu dari agen perjalanan. Ratusan gram sabu diselundupkan dalam speaker aktif oleh 5 pengedar narkoba yang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap, Jawa Tengah. Kasus ini terbongkar setelah tersangka mengambil narkoba senilai hampir 400 juta rupiah dari agen perjalanan. Kelima tersangka hendak mengedarkan narkoba di Cilacap dan Purwokerto. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil interogasi kita terhadap tersangka, barang didapat dari ibu kota dengan menggunakan travel dengan tujuan Cilacap. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.